Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Dede Septiani, pakai I, pakai Y. Ada yang tahu video kali ini aku mau bahas tentang apa? Jadi, saat ini kan lagi era new normal. Apa itu new normal? Menurut definisi pemerintah Indonesia, new normal itu adalah keadaan untuk beradaptasi dengan COVID-19, pandemi yang saat ini masih kita hadapi. Dan efek dari pandemi ini, selain di bidang kesehatan pun itu di bidang ekonomi ya. Banyak, mungkin aku memang terkena efeknya ya. Kamu, kalian, keluarga kita, kerabat kita, suami istri mungkin, tetangga kita yang terkena dampak di bidang ekonomi. Ada yang penghasilannya menurun, ada yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, terkena pemutusan kerja sepihak misalnya, begitu. Nah, mungkin di saat ini adalah waktu yang tepat atau saat ini adalah kesempatan untuk kita menjadi seorang pengusaha. Di video kali ini aku membahas tentang wirausaha. Buat kalian yang penasaran, ditonton videonya sampai selesai ya. Sebelumnya, yang belum subscribe silahkan di-subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Oke, langsung masuk ke materi. Wirausaha itu terdiri dari dua suku kata. Wira itu artinya utama, berani, dan mulia gitu. Sedangkan usaha artinya suatu kegiatan bisnis komersial maupun non-komersial. Secara harfiah, kewirausahaan sendiri memiliki arti hal-hal yang berkaitan dengan keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis maupun non-bisnis secara mandiri. Pendapat Profesor Yuyun Wirasasmita tentang kewirausahaan yaitu adalah kegiatan kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang usaha atau peluang bisnis. Kata lain dari wirausaha itu adalah entrepreneurship ya. Jadi itu berkaitan dengan hal yang bisa meyakinkan orang lain. Sedangkan orangnya atau wira swastanya itu entrepreneur itu adalah orang yang melakukan bisnis, segala sesuatunya itu masih dilakukan sendiri atau mandiri. Nah, bagaimana cara memulai bisnis jika segala sesuatu yang dilakukan sendiri gitu. Masalah klasik orang jika mau memulai bisnis itu adalah modal ya kan, terutama modal finansial. Nah, selain modal finansial, kita memiliki modal mental atau potensi diri. Jadi, caranya adalah kita gali dulu potensi yang ada di diri kita gitu. Setelah kita mengetahui potensi yang ada di diri kita, kita bisa memanfaatkannya sebagai awal atau modal untuk memulai bisnis. Nah, cara untuk mengetahui potensi diri kita itu adalah salah satunya dengan menciptakan keadaan yang tidak nyaman alias kondisi kritis gitu. Jadi seseorang jika dalam kondisi kritis itu biasanya dia lebih kreatif, lebih inovatif gitu. Nah, kondisi ini cikal bakal orang tersebut menjadi seorang pengusaha gitu. Dia memulai bisnis, memulai suatu usaha gitu. Jadi, mari kita gali potensi yang ada di diri kita sebagai modal untuk menjadi pengusaha. Setelah mengetahui apa potensi diri kita, itu nggak serta-merta langsung bisa jadi modal yang menghasilkan uang. Jadi potensi diri kita itu untuk menjadi sebuah keterampilan atau skill yang bisa menjadi modal usaha, itu harus dilatih ya. Bakat orang yang berbakat pun gitu, itu harus melakukan latihan. Nah, bisa karena biasa. Kalian pasti udah sering kan dengar kata itu. Jadi, kita itu harus sering melakukannya, nggak cukup sekali, berkali-kali, hingga menjadi kebiasaan atau habit. Nah, itu sehingga kita ahli gitu. Kita memiliki skill tersebut. Nah, potensi di diri kita itu adalah modal ya, gitu. Jadi, selain bakat, kita bisa melakukan latihan, walaupun gak berbakat, dari kebiasaan, maka kita akan bisa. Maka kita akan memiliki keterampilan. Nah, kalau misalnya kalian sudah menemukan potensi diri kalian, kemudian kalian sudah memiliki keterampilan, kalian sudah memiliki mental siap menjadi seorang pengusaha, ditambah lingkungan atau kondisi pasar yang memungkinkan gitu. Misal kita mau menjual produk A, di lingkungan tersebut memang membutuhkan produk A. Nah, kalian jangan egois. Misal contoh nih ya, simple,
Aku contohin usaha kuliner, misal membuat donat. Donat itu sudah dari dulu bentuknya bulat dan bolong tengahnya gitu. Nah kan ini contoh ya, belum ada nih misal donat yang nggak bolong, yang dalamnya ada isinya gitu. Sebenarnya udah viral ya sekarang, kalian pasti tahu tuh bomboloni gitu kan. Itu donat yang nggak bolong, ditaburi gula pasir, gula halus, dan dalamnya dikasih selai gitu kan. Misal ini adalah inovasinya ya. Jadi kalian tuh nggak boleh egois. Kalian pokoknya pengen jualnya donat yang bolong aja gitu. Sedangkan saat ini tuh lagi viralnya donat yang nggak bolong gitu. Jadi kalian harus menjual produk yang dibutuhkan pasar, bukan yang ingin kalian produksi. Kalau kalian egois, pokoknya apa yang saya produksi itu yang saya jual gitu. Ya kemungkinan produk kalian nggak akan laku gitu. Jadi kalian kalau mau memulai usaha itu, bisa memproduksi sebuah produk atau memasarkan sebuah produk, pastikan produk tersebut adalah barang yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, ternyata keempat faktor seperti attitude atau mental gitu ya, sikap yang baik untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain, orang banyak seperti konsumen, rekan bisnis gitu, itu adalah nilai dari kewirausahaan, termasuk dalam struktur kewirausahaan gitu. Jadi struktur nilai kewirausahaan itu diantaranya ada 4. Yang pertama attitude, kemudian jiwa kepemimpinan atau kepeloporan gitu. Jadi yang kayak tadi ya, donat dengan bentuk bulat dan bolong tengahnya itu udah biasa. Nah, dia berinovasi menjadi pelopor membuat donat yang nggak bolong gitu, yang disukai konsumen gitu. Jadi harus memiliki attitude, kemudian jiwa kepemimpinan atau leadership, lalu memiliki kemampuan memanajemen gitu atau melaksanakan gitu, memanage sumber daya alam, memanage sumber daya manusia gitu, peluang-peluang untuk usahanya berhasil. Kemudian yang keempat yaitu tadi skill. Misal kalian gak berbakat, jangan berkecil hati ya. Kalian terus gali potensi, kalian terus latihan, bisa karena biasa. Nah, itu adalah sebagai nilai kewirausahaan atau struktur dari kewirausahaan. Aku ulangin lagi ya, yang pertama itu sikap kita, sikap yang baik. Bukan cuma pengusaha, kita dalam bersosialisasi juga membutuhkan sikap yang baik gitu. Dan jiwa kepemimpinan, kemudian kemampuan untuk memanage, dan skill. Oke, cukup di sini dulu pembahasannya. Insya Allah bakal ada part kedua pembahasan tentang wirausaha. Nah, sebelum aku tutup videonya, aku punya peluang usaha buat kalian yang bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja. Bisnis ini sangat fleksibel. Dan modalnya itu hanya kuota dan kalian punya handphone serta rekening tentunya, karena kerjanya itu cuma posting-posting. Kalau kalian closing maka komisinya akan masuk ke rekening. Nah kan dikerjainnya bisa kapan aja, di mana aja. Ibu rumah tangga bisa banget, bisa dikerjain di rumah sambil menemani tumbuh kembang anak. Buat kalian yang berminat dan ingin tahu info lebih lanjut, kalian bisa hubungi aku di kontak WhatsApp aku. Bisa kalian chat aku nama, asal kota, dan join reseller gitu. Apaan sih ini usahanya? Jadi gini, banyak perusahaan besar yang kolaps di era new normal ini atau efek dari pandemi. Tapi perusahaan ini itu membuka peluang sebesar-besarnya untuk Anda yang mau memulai bisnis, karena omset perusahaan ini malah mengalami peningkatan. Kenapa begitu? Karena produk-produk yang kami jual adalah relevan atau yang dibutuhkan pada kondisi saat ini. Produk-produk unggul dan tentunya banyak benefit yang akan didapatkan oleh customer gitu. Buat kalian yang penasaran, buruan chat aku di kontak aku ya. Pendaftarannya gratis. Kemudian kalian kalau misalnya pesimis nih memulai bisnis, aku nggak bisa nyepan, aku takut nggak laku apa yang aku jual gitu. Jangan pesimis, seorang pengusaha itu berjiwa optimis. Tenang, di bisnis ini juga kita itu ada support team, ada bimbingan gitu, full bimbingan, ada training gratis, udah daftarnya gratis, dapat training gratis loh. Kemudian flyer atau
gambar untuk mengiklannya itu serta market komunikasinya sudah disediakan. Kalian tinggal posting-posting aja. Semudah itu, buat kalian yang minat langsung chat ke nomor aku. Oke, video ini aku tutup sampai di sini dulu. Kalau ada saran komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Tolong berkomentar dengan bijak ya. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh kalian share biar sedikit sharing dari aku tentang kewirausahaan serta peluang bisnis ini bukan cuma kamu yang tahu. Silahkan di-share di semua kontak media sosial yang kalian punya ya. Sampai jumpa di video aku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.